Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua samudera dan dua benua, menjadikannya wilayah yang sangat strategis di kawasan. Demi menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik di darat, laut, dan di udara, TNI dengan Komando Pertahanan Udara Nasionalnya telah menggelar sejumlah alutsista dengan kemampuan pengamatan udara dan deteksi dini. Di antaranya 21 site radar surveillance aktif dan 1 site radar surveillance pasif. Radar surveillance tersebut antara lain radar Thomson, radar Plessey, radar Master T, dan radar Weber. Radar surveillance berperan vital dalam sistem pertahanan udara nasional sebagai garda terdepan dan mata langit yang siaga senantiasa mengawasi ruang udara NKRI. Selain radar surveillance, TNI AU juga mengoperasikan alutsista dengan sistem radar non-surveillance, di antaranya sistem penangkis serangan udara Oricon Sky Shield dan radar pemandu rudal QW-3 Smart Hunter yang dioperasikan oleh jajaran Korpaskas AU, serta sistem rudal jarak menengah pengaman ibu kota NASAM System yang dioperasikan di bawah jajaran Koharudnas. Sistem senjata tersebut memerlukan radar tracker sebagai pemandu senjata pemukul dalam menghancurkan sasaran di udara. Di samping itu, jajaran Korps AU juga mengoperasikan radar cuaca dan radar ASR sebagai pemandu lalu lintas udara untuk mendukung operasi udara nasional. Seluruh alutsista berbasis radar tersebut, baik surveillance maupun non-surveillance, beserta peralatan pendukungnya, dipelihara dan dijaga kesiapan operasionalnya oleh Pusat Pemeliharaan Alutsista Radar TNI AU, Depohar 50. Selamat datang di Depohar 50. Depohar 50 adalah satuan pelaksana Koharmat AU yang bertugas melaksanakan pemeliharaan tingkat berat peralatan radar serta peralatan pendukung lainnya, meliputi instrumen AUP, ancillaries, dan STL peralatan radar. Berawal dari tuntutan kebutuhan akan adanya kekuatan pemantauan udara yang handal pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia menindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak perjanjian dengan Polandia untuk transfer of technology radar NISA. AURI pada masa itu mengirim teknisi Indonesia ke Polandia selama 2 tahun dari tahun 1960 sampai 1962 guna belajar dan nantinya akan mengawaki radar NISA milik AURI. Kontrak tersebut disertai dengan pembangunan pabrik radar Panasan di Lanut Panasan yang kini bernama Lanut Adi Sumarmo. Pemilihan lokasi tersebut tidak lepas dari pertimbangan jarak antara Solo dengan wilayah Indonesia bagian barat dan timur yang relatif terjangkau. Dalam perjalanannya, pabrik radar Panasan mengalami beberapa kali perubahan nama hingga kini yang kita kenal sebagai Depohar 50. Depo Pemeliharaan 50 dipimpin oleh seorang komandan yang berada di bawah Komando Pemeliharaan Material TNI Angkatan Udara. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komandan Depohar 50 membawahi 5 satuan pemeliharaan, yaitu Satuan Pemeliharaan 51, 52, 53, 54, dan 55. Satuan Pemeliharaan 51, Bakti Juang Utama, memiliki tugas melaksanakan perbaikan komponen, kart, modul,
unit serta uji fungsi peralatan radar Thomson, meliputi radar Thomson TRS-2215R, TRS-2215D, dan Thomson TRS-2230. Dalam melaksanakan tugasnya, Sathar 51 mengoperasikan beberapa tes band, yaitu tes band analog untuk perbaikan peralatan radar Thomson berbasis analog, meliputi tes band PE29, special tes band, dan tes band power supply. Tes band digital untuk perbaikan peralatan radar Thomson berbasis digital, meliputi tes band S21 dan tes band data input-output. Tes band COM SSR untuk perbaikan card dan modul peralatan komunikasi dan SSR radar Thomson. Tes band komputer display sebagai bengkel validasi peralatan komputer dan display radar Thomson, meliputi konsol AMC 800 dan AMC 900, serta receiver test band untuk melaksanakan validasi card dan modul sistem receiver processing radar Thomson. Satuan Pemeliharaan 52 Vidya Karya Yuda memiliki tugas melaksanakan perbaikan komponen, card, modul, unit serta uji fungsi peralatan radar PlaySay, meliputi radar PlaySay AR325 Commander, PlaySay AR15, dan AWS-2. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sathar 52 mengoperasikan beberapa tes band, yaitu tes band ATE CTS 100 untuk perbaikan card digital radar PlaySay AR325 Commander, tes band receiver analog untuk perbaikan dan validasi card serta modul sistem receiver radar PlaySay AR325 Commander, tes band power supply untuk perbaikan dan validasi peralatan power supply radar PlaySay AR325 Commander, tes band transmitter untuk perbaikan dan validasi card serta modul sistem transmitter radar PlaySay, tes band display dan tes band transmitter receiver AWS untuk perbaikan dan validasi modul serta peralatan sistem display transmitter maupun receiver radar AWS. Satuan Pemeliharaan 53 Nindya Kalyana Adiguna memiliki tugas melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan peralatan instrumen AUP, fabrikasi, sumber tenaga listrik, dan akseleris peralatan radar. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sathar 53 mengoperasikan beberapa bengkel, yaitu bengkel instrumen, PMEL, Precision Measurement Electronic Laboratory, mampu melaksanakan perbaikan peralatan instrumen, alat ukur presisi baik analog maupun digital. Bengkel sistem, mampu memperbaiki sistem motor generator, mekanik trafo dan mekanik antena radar. Bengkel fabrikasi, mampu melaksanakan kegiatan fabrikasi dan pengecatan peralatan radar. Bengkel sumber tenaga listrik, mampu melaksanakan perbaikan sistem genset radar. Bengkel AC, mampu melaksanakan perbaikan sistem AC radar. Unit multilayer, mampu melaksanakan cloning, yaitu mereplikasi PCB layer dari card yang sudah tidak diproduksi lagi oleh pabrik untuk kemudian direproduksi dengan kemampuan dan fungsi card yang sama, sehingga mampu mendukung ketersediaan suku cadang radar. Satuan Pemeliharaan 54 Dharma Tatarpa Rarian memiliki tugas melaksanakan perbaikan komponen, card, modul,
unit serta uji fungsi peralatan radar Master T. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sathar 54 mengoperasikan beberapa testbed, yaitu testbed Tenggu yang mampu melaksanakan perbaikan dan validasi TR modul dan RF unit radar Master T. Testbed Master Digital mampu melaksanakan perbaikan 11 card digital Master T. Dan laboratorium Skykeeper sebagai simulasi jaringan control reporting center yang mampu melaksanakan perbaikan dan validasi modul sistem CRC di radar Master T dan jajaran Koharudnas. Satuan Pemeliharaan 55 Baskara Widyatama Permana memiliki tugas melaksanakan perbaikan komponen, card, modul, unit, serta uji fungsi peralatan radar non-surveillance. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sathar 55 telah melaksanakan pemeliharaan tingkat 1 dan 2 secara rutin dan terprogram ke satuan-satuan pengguna radar non-surveillance, diantaranya pemeliharaan lapangan di site radar Weibo, sistem penangkis serangan udara Oerlikon Sky Shield, radar Smart Hunter, Airport Surveillance Radar, dan radar cuaca. Sathar 55 juga mengoperasikan testbed Smart Hunter untuk mendukung perbaikan dan pemeliharaan modul dan peralatan radar Smart Hunter. Demikianlah profil singkat Depohar 50, Juang Karya Sakti, selalu berjuang tanpa pamrih dan berkarya demi keberhasilan dan kesuksesan dalam memelihara alutsista radar untuk mendukung keberhasilan tugas pokok TNI Angkatan Udara guna menegakkan kedaulatan negara di udara. Jaya selalu Depohar 50.